Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Seputar Berbahasa. Jumpa lagi dengan saya Tuti Masita Tiktik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan konten teknik mengenali ragam bahasa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa ragam bahasa Indonesia yang amat luas wilayah pemakainya dan bermacam ragam penuturnya. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Pada video bagian 1 saya sudah menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia berdasarkan golongan penuturnya. Nah, pada video bagian kedua ini saya akan menjelaskan ragam bahasa berdasarkan golongan jenis pemakainya. Ada 3 macam jenis ragam bahasa menurut pemakainya. Yang itu dilihat dari sudut pandang pokok persoalan. Kemudian yang kedua dilihat dari sudut pandang sarana, dan yang ketiga dilihat dari sudut pandang interferensi atau ragam bahasa yang mengalami percampuran atau perpaduan. Masing-masing dari kita berasal dari budaya yang berlainan, sehingga hasilnya pun beragam sesuai dengan latar belakang budaya dan adat istiadat. Serta wujud tersebut dapat dilihat dari pemakaian bahasa. Umpamanya begini, ketika seseorang ingin ikut serta membicarakan pokok persoalan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Nah, tentu harus memilih ragam bahasa yang dikuasai sesuai dengan bidangnya. Pengenalan pola tutur dapat didasarkan pada luasnya pergaulan, umpamanya yaitu dari segi pendidikan, profesi, kemudian dari segi pengalaman, kegemaran, politik, agama, ilmu, perdagangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bidang tertentu. Perbedaan ragam itu dapat terlihat antara lain dalam pemakaian sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan dengan bidang tersebut. Nah, umpamanya pemakaian kata dalam bidang pendidikan, yaitu ada komponen, ada sistem, ada organisasi pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemakaian kata dihubungkan dengan bidang agama, yaitu ada akidah, ada ayat, ada akad, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu pemakaian kata dihubungkan dengan bidang perdagangan, yaitu ada inflasi, ada konsumen, ada potongan harga, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yaitu pemakaian kata yang dihubungkan dengan bidang yang olahraga, umpamanya yaitu ada gaya kupu-kupu, ada tendangan, ada sundulan, dan lain sebagainya. Di samping itu ada variasi tata bahasanya, yaitu ada wawancara, ada ilmiah, ada surat keputusan, dan lain sebagainya. Nah, umpamanya begini, saya mengambil contoh karangan ilmiah. Nah, dalam karangan ilmiah misalnya penulisnya ingin menghindari pemakaian kata saya dan pemakaian kata aku. Sehingga untuk mengganti pemakaian kata saya dan pemakaian kata aku, yaitu diganti dengan kata penulis, penyusun, dan pemakalah. Kemudian ragam bahasa berdasarkan golongan jenis pemakainya dilihat dari sudut pandang sarana, yaitu ada 2 macam, yaitu dilihat dari sudut pandang sarana, yaitu ada ragam lisan dan ada ragam tulisan. Kedua ragam ini hubungannya sangat kuat dalam hal konteks pelaksanaannya. Umpamanya dalam bidang tulisan, kita berasumsi bahwa lawan bicaranya dan bertatap muka itu tidak secara langsung, sehingga bahasa yang harus digunakan yaitu bahasa tulisan. Sehingga bahasa yang digunakan itu harus secara eksplisit, harus secara jelas, dan tidak menimbulkan pertanyaan. Umpamanya yaitu dalam segi gramatika, yaitu harus jelas subjek, predikat, objeknya itu harus jelas. Dalam penulisan hurufnya, kemudian dalam pemakaian ejaannya, pemakaian tanda bacanya. Kalimat dalam ragam tulisan itu harus cermat,
Umpamanya dalam penulisan huruf kapital, pemakaian tanda baca, pemakaian paragraf, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ragam bahasa digolongkan berdasarkan jenis pemakaiannya, yaitu dari sudut pandang interferensi atau ragam bahasa yang mengalami percampuran atau perpaduan. Nah, pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh ragam bahasa asing. Selama pemasukan unsur bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia untuk mengisi kekosongan atau memperkaya kesinoniman dalam membangun kosakata atau bangunan kalimat, maka gejala itu kita anggap wajar. Tetapi kalau unsur bahasa yang bersangkutan itu mengganggu keefektifan penyampaian informasi, maka ragam bahasa yang dicampuri unsur bahasa tersebut harus kita hindari. Itulah yang disebut dengan ragam bahasa yang mengalami percampuran atau interferensi. Tentu saja batas atau percampuran yang mengganggu atau tidaknya itu benar-benar harus jelas terlebih dahulu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai teknik mengenali ragam bahasa Indonesia. Semoga video mengenai seputar berbahasa ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran silakan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.